sekarang beritanya sedang hangat-hangatnya Omnibus Law ya Pak. Kemarin tanggal 5 Oktober diresmikan secara diam-diam mungkin kita bisa bilang, dan itu disahkannya di tengah malam ya Pak Ujang ya. Ya, Apalagi disahkannya di tengah-tengah pandemi yang justru kurvanya kita belum landai gitu Pak. Nah kira-kira boleh dong Pak, sebagai pengamat politik, ahli di bidang politik dan juga dosen ya Pak ya, boleh dikasih pandangan dong Pak buat teman-teman anak muda, kira-kira Omnibus Law itu sendiri apa sih Pak Ujang? ya begini, Omnibus Law itu apa namanya, undang-undang sapu jagat. Jadi undang-undang yang merangkum banyak undang-undang dalam satu undang-undang. Nah, wajar kalau isinya itu macam-macam. Ada yang terkait dengan investasi, ada yang terkait dengan lingkungan, ada yang terkait dengan tenaga kerja, ada perpajakan, ada pendidikan gitu kan. Jadi undang-undang, kalau kita sebutnya undang-undang sapu jagat lah. Jadi undang-undang yang merangkum banyak undang-undang gitu dalam satu draft undang-undang. Cuma persoalannya adalah bukan itu. Persoalannya adalah ketika DPR bersama pemerintah tidak aspiratif gitu loh. Tidak mengikuti aspirasi publik, tidak mengikuti keinginan rakyat. Jadi rakyat inginnya ya menunda, bahkan apa namanya tidak melanjutkan pembahasan rancangan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Karena apa? Karena isinya banyak yang merugikan buruh. Kalau jangan direduksi ke buruh kalau menurut saya. Ini pekerja. Salah satunya adalah kaum buruh. Kalau buruh ini kan kesannya yang kerja di pabrik, ya kan? Iya. Tapi ini undang-undang ini, rancangan undang-undang Omnibus Law yang sudah diundangkan, yang sudah disahkan, yang sudah disahkan tersebut, itu akan berdampak kepada para pekerja yang lain, termasuk ke teman-teman media, jurnalis, termasuk saya sebagai dosen, termasuk guru yang masih kontrak gitu loh. Iya Pak. Nah, ketika undang-undang ini nanti sah menjadi undang-undang ya, sudah ditandatangani oleh presiden gitu ya. Maka nanti itu salah satu poin yang paling penting itu, nanti mahasiswa yang sudah lulus itu akan sulit menjadi, mohon maaf, karyawan tetap dalam sebuah perusahaan. Ya kan, misalkan begini, nanti mereka teman-teman mahasiswa yang sudah lulus ketika bekerja akan digantung posisinya. Untuk menjadi karyawan tetap itu sulit. Jadi saya sebagai dosen, misalkan dosen tidak tetap di satu yayasan, di satu perguruan tinggi swasta, lalu ingin menjadi dosen tetap, lalu karena kampusnya nggak mau, saya digantung. Saya outsourcing terus seumur hidup, saya tidak pernah jadi dosen tetap. Itu kan bahaya bagi nasib saya bekerja gitu, kira-kira begitu. Oke. Sama dengan nasib anak-anak muda Indonesia yang lainnya. Mahasiswa-mahasiswa yang hari ini sedang berdemo. Yang ketika nanti lulus, ketika sudah bekerja, belum tentu nanti jadi tenaga kerja tetap. Belum tentu nanti jadi karyawan tetap. Ini salah satu poin penting yang ditolak oleh kaum buruh, kaum pekerja, dan mahasiswa. Dan bahkan seluruh rakyat Indonesia yang hari ini sedang berdemonstrasi gitu. Ini salah satu poin yang berbahaya. Belum lagi nanti tidak ada tunjangan kesejahteraan gitu kan. Tunjangan kesehatan. Nah, inilah sebenarnya yang menjadi keprihatinan kita bersama. Jadi rakyat ingin menolak, rakyat ingin membatalkan. Loh, kok DPR-nya tadi melalui permainan malam ya, di tengah malam bersama pemerintah mengesahkan undang-undang yang itu berseberangan, bertentangan dengan aspirasi dan kehendak rakyat. Kan lucu. Harusnya mereka itu sebagai wakil rakyat, sebagai pemerintah hadir. Untuk apa? Untuk mendukung buruh, untuk mendukung pekerja, untuk rakyat. Bukan membuat kebijakan atau membuat undang-undang, mengesahkan undang-undang yang dan ini saya turut atas keadaan seperti Oke Pak. Tapi susah Pak, jika buruh marah begitu. Gimana, Pak Rin? iya. Tapi Pak Ya, Ujang, ada beberapa hal yang ini cukup kontroversial ya Pak Ujang ya. Di mana katanya beberapa ya. poin yang di-announce oleh atau dirilis oleh beberapa media itu ternyata hoax Pak. Ada 12 fokus yang sudah dikonfirmasi ternyata itu tidak menjadi fakta, itu apa namanya, itu adalah berita hoax terkait dengan misalnya kayak outsourcing tadi Pak. Ternyata
masih ada status karyawan tetap, kemudian PHK sepihak ternyata itu tidak ada Pak, PHK harus tetap dalam kondisi. Enggak, begini, saya bantah dulu, Boleh? bukan outsourcing nggak ada. Mohon maaf saya putus, karena dikembalikan kepada perusahaannya. Lah Oh, kalau sesuai dengan kesepakatan pekerja, buruh dengan perusahaannya. Lah kalau perusahaannya nggak mau ngangkat tenaga kerja, tetap ya selamanya nggak bakal mau gitu loh. oke. Itu Ini biasanya kan ada poinnya. Nah peraturan dari dengan, pemerintah ya Pak ya. Biasanya ada peraturan dari pemerintah nah karyawan bisa diangkat menjadi karyawan tetap dalam periode berapa, tapi kalau ini jadi suka-sukanya pengusaha ya Pak. Suka-sukanya ya perusahaan. iya, makanya makanya kita juga menunggu peraturan pemerintah setelah undang-undang ini diberlakukan kan begitu. Ya kan? Jadi kalau sudah diserahkan atau kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha, ya kalah pekerja, ya kalah buruh. Ya ini yang mau dikontroversi. Lalu tadi apa? Tidak ada PHK. Lalu PHK itu kan sama juga diserahkan kepada perusahaan, diserahkan kepada pemberi kerja. Loh hari ini saja mohon maaf, Hmm. belum diberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja saja. Mohon maaf ya Parit dan teman-teman itu yang kerjanya, mohon maaf teman-teman alumni ya dari kampus saya UAI, lalu bekerja dia kontrak 3 bulan. Setelah 3 bulan dia akan ada THM, lalu di dilepas kok, diberhentikan kok, nggak diperpanjang kok. Lo mau apa seperti itu? Ini fakta loh. Ini kenyataan loh. Dan saya banyak masukan dari teman-teman apa namanya? Saya kan sering jadi narasumber di teman-teman SMA, kalian keliling-keliling di tempat-tempat apa namanya SMA yang di situ banyak pabrik ya di daerah itu. Apa permintaan mereka alumni-alumni SMA dan SMK itu? Mereka itu bingung. Mereka sudah sekolah di SMK, biayanya sulit karena miskin ya. Sudah selesai sekolah, dia masuk perusahaan dan perusahaannya enak saja, begitu 6 bulan kontrak lalu dibuang. Ketika mau THR keluar dibuang. Nah ini faktanya seperti itu. Itu belum diundangkan loh Undang-Undang Cipta Kerja. Hari ini sudah. Nah ini makin menderita lagi. Ini yang kita kritik gitu loh. Oke Ini Pak. yang kita tidak ingin. Kira-kira begitu Mas Farid. Oke, thank you Pak Ujang. Selanjutnya Pak, untuk pertanyaannya yang ingin kita ajukan ke Pak Ujang adalah, eh, Bapak mengetahui nggak sih Pak kira-kira urgensi apa yang dipilih oleh DPR untuk mengesahkan Omnibus Law ini di tengah-tengah pandemi Pak? Ya mereka kan beralasan pertama agar apa mempercepat investasi ya, agar satu. Yang kedua juga kelihatannya ini terkait dengan persoalan ekonomi kan. Ekonomi kita misalkan banyak aturan yang semrawut, ya kan, misalkan banyak apa namanya korupsi di daerah, maka pusat juga ingin mengambil kewenangan di daerah itu diambil ke pusat lagi, sentralisasi lagi gitu loh. Jadi poin-poinnya banyak lah. Tapi persoalannya adalah banyak apa namanya mendelet dan mereduksi undang-undang yang lain, undang-undang aslinya. Ini persoalannya. Nah, kenapa disahkan di pandemi? Ini kan strategi mereka. Strategi kenapa malam-malam? Strategi kenapa? Karena ketika malam masyarakat tidak bisa bergerak, ketika malam masyarakat sudah tidur, ketika malam masyarakat tidak bisa demonstrasi. Kenapa dipercepat? Karena strategi. Karena kalau disahkan tanggal 8, tanggal 6 sampai tanggal 8 kan akan ada demo nasional. Ya, Akan ada rencana waktu itu apa namanya? Mogok nasional. Makanya mereka percepat dieksekusi di tanggal 5 gitu loh. Begitu dieksekusi mereka langsung lari, langsung reses, ya kan? iya Hari Pak. ini juga mohon maaf, ketika demonstrasi mahasiswa, buruh dan kaum pekerja hari ini terjadi, presidennya berangkat ke Kalimantan gitu kan? Nah, Betul. ini juga mohon maaf ya, ini menjadi keprihatinan kita bersama. Mari kita lalui gitu apa pengelolaan negara ini bersama-sama, bersama pemerintah, bersama pengusaha dan bersama rakyat. Jangan sampai pemerintah bersama DPR itu hanya mengutamakan investasi dan kepentingan kapitalis, tapi rakyatnya tidak diutamakan. Jadi harusnya berlandaskan kepada kepentingan masyarakat, itu yang utama. Oke. Kemudian Pak, pandangan Bapak tentang kontroversial Omnibus Law ini, apalagi saat di hari ini ya Pak ya, masih banyak sekali aksi dari buruh, kemudian mahasiswa dan lain sebagainya yang saat ini turun ke jalanan Pak. Apakah ini bisa menjadi solusi untuk memperhambat dan mengawal revisi Omnibus Law atau bahkan malah digagalkan untuk disahkan Pak? Ya ada dua hal perlawanan rakyat secara konstitusional ya terhadap negara atau terhadap
kekuasaan. Yang pertama melalui jalur konstitusional hukum. Jadi melalui jalur hukum lah bisa dilakukan, misalkan melalui MK, judicial review. Tapi kalau di MK sudah bisa kebaca, ya kan, rakyat pasti akan kalah karena MK itu dipilih oleh DPR. Betul. Ya kan, hakim MK juga perwakilannya ada perwakilan DPR dan perwakilan pemerintah. Itu sudah bisa dikondisikan. Kita pasti tahu akan kalah. Sama dengan undang-undang KPK. Hari ini ya mereka menang gitu loh. Oleh karena itu kalau melalui jalur hukum, maka kita akan kalah. Rakyat itu akan kalah. Ya, tapi itu sah secara konstitusional. Yang kedua, melalui jalur politik. Ya, jalur politik seperti ini. Turun ke jalanan, melakukan demonstrasi, melakukan tekanan-tekanan politik, sehingga DPR dan pemerintah sadar apa yang dilakukannya itu salah. Ini kan begini, Mas Farid, tidak ada asap jika tidak ada api. Betul, Pak. Tidak akan ada demonstrasi kalau tidak ada persoalan di undang-undang itu. Ini kan rakyat tersakiti, buruh tersakiti, para pekerja tersakiti. Ya, nasib mereka juga bukan hanya di diri mereka dan keluarga mereka, tapi untuk anak cucunya. Anak cucunya ketika undang-undang ini berlaku akan lebih menderita lagi. Masa kita hidup, mohon maaf, menjadi sulit di negeri sendiri. Nah, di saat yang sama undang-undang Omnibus Law ini memberikan ruang yang sedikit longgar kepada kaum pekerja asing gitu loh. Betul. Ini dong yang harus kita kritisi. Jangan mencari pembenaran, mencari kambing hitam, atau membuat argumentasi seolah-olah Omnibus Law itu benar. Betul. Benar versinya siapa? Benar versinya DPR atau penguasa? Iya, tapi kita ingin mencari kebenaran bersama. Mencari kebenaran rakyat. Rakyatlah yang berdaulat, bukankah demokrasi, ya kan, mensyaratkan bahwa kepemimpinan itu ada di tangan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Hari ini rakyatnya nggak pernah disentuh, nggak pernah aspirasinya didengar, nggak pernah diikuti apa yang menjadi keinginan rakyat. Rakyatnya ingin A, pemerintah dan DPR-nya memberi B. Rakyatnya ingin nasi goreng, pemerintah dan DPR-nya ngasih cireng. Kan lucu. Nah, ini yang tidak ketemu. Oleh karena itu, teman-teman milenial di seluruh Indonesia, kita harus kritis, harus juga objektif dalam memandang tentang Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Kita objektif itu penting. Kita memberi penjelasan ke publik itu penting, agar mana yang salah dan mana yang benar, mana yang hoax dan mana yang bukan, itu kita tahu persis. Sehingga apa? Sehingga kita memiliki argumentasi yang kuat, ya kan, untuk memberikan tekanan-tekanan dan dorongan kepada wakil rakyat dan pemerintah agar sadar apa yang dilakukannya itu salah. Kalau nggak salah, nggak mungkin mereka ngumpet-ngumpet. Nggak mungkin disahkan tengah malam. Nggak mungkin juga disahkannya dipercepat. Itu logika-logika yang sungguh, mohon maaf, bertentangan dengan kehendak rakyat. Begitu, Mas Farid. Oke, terima kasih, Pak. Selanjutnya, Pak, selain berbicara soal Undang-Undang Tenaga Kerja, Pak Ujang, kita juga akan membahas terkait dengan isu lingkungan hidup yang juga dibahas di Omnibus Law. Ya, ini salah satu yang celaka dari undang-undang ini, undang-undang Omnibus Law ini. Jadi undang-undang yang merusak, ya kan, yang mereduksi, ya kan, yang menghapus kewenangan undang-undang sebelumnya itu. Nah, iya, kalau lebih baik nggak masalah. Tapi tadi kalau undang-undang itu menghapus dan merusak pasal-pasal, lalu membuat pasal yang merugikan lingkungan, kan buat apa? Dan kita tahu ya, hari ini pihak luar negeri juga protes terkait dengan undang-undang Cipta Kerja ini. Kenapa? Karena menganggap pihak luar negeri itu bahwa dengan diterapkannya undang-undang ini akan merusak lingkungan. Tadi AMDAL, ya kan, tidak akan diperhitungkan. Nah, lalu apalagi? Ini kan gini, pihak luar negeri itu nggak main-main terkait lingkungan loh. Mereka ini kan sangat konsen terhadap perubahan iklim dunia. Betul. Karena kalau di Indonesia ini rusak, ya kan, semakin panas gitu ya, akan berdampak juga ke luar negeri gitu loh. Ya kan, ini makanya perhatian itu lebih di banyak itu dilakukan oleh orang pihak luar negeri. Ya, kita pun sama. Ketika ini menjadi undang-undang, mohon maaf, akan menjadi kecelakaan lingkungan. Akan nanti, mohon maaf ya, hari ini ya kita tahu ya, Sukabumi, di Tasik, daerah-daerah yang pegunungan itu, yang banyak pohonnya, yang banyak gunungnya, sudah banjir loh. Sudah longsor loh. Artinya apa? Artinya banyak tanaman yang ditebang, banyak pohon-pohonan yang ditebang, ya kan, sehingga air bisa mengalir dengan deras dengan cepat, dan itu menerjang rumah, menerjang persawahan. Itu apa? Rusak lingkungan. Itu belum dilakukan loh, belum diberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja, apalagi sudah. Kalau sudah ya makin rusak lagi ini. Betul. Ini iya lingkungan. Nah, oleh karena itu, mohon maaf,
elit-elit kita harus sadar gitu. Ini ada yang salah. Bangsa ini harus menjaga lingkungan. Kalau lingkungan nggak dijaga, mohon maaf, nasib kita dan anak cucu kita akan semakin sulit dalam apa namanya menghadapi kehidupan di kemudian hari. Kan gini, kalau lingkungan nggak nyaman, kalau lingkungan nggak bersih, itu hidup kita juga nggak tenang kok. Oleh karena itu, isu lingkungan itu menjadi isu yang utama dalam konteks pembahasan Omnibus Law kemarin gitu. Apalagi tadi hanya mendapatkan izin dari pusat. Kalau izin pusatnya bisa dibayar, bisa kong kali kong dengan pengusaha, selesailah itu persoalan lingkungan. Matilah rakyat Indonesia, karena nanti banyak banjir lagi, banyak longsor lagi, banyak kecelakaan-kecelakaan lagi yang dilakukan oleh tangan-tangan jahat karena kerusakan lingkungan itu gitu loh. Ini yang kita tidak mau. Mari kita jaga bersama-sama lingkungan kita, jaga hutan-hutan kita gitu, jaga sungai-sungai kita, jaga semuanya. Jangan demi pembangunan, demi investasi, demi kapitalis, demi kekuasaan, demi segelintir orang, maka kita rusak lingkungan kita. Hari ini kita prihatin terhadap lingkungan, apalagi dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Ini akan menjadi malapetaka bagi lingkungan di seluruh Indonesia. Ini kita tidak mau begitu. Oke, baik Pak. Selanjutnya Pak, ini salah satu fenomena yang cukup menarik untuk kita bahas ya Pak. Apalagi Bapak sebagai pengamat politik. Kemarin ada salah satu kejadian di mana pimpinan sidang di DPR itu mematikan mikrofon ketika salah satu anggota DPR dari fraksi tertentu sedang beropini Pak. Nah kira-kira apakah pembungkaman suara ini adalah bentuk dari musyawarah mufakat? Sebagai pengamat politik, apa pendapat Bapak? Ya, saya sangat prihatin ya ketika pimpinan DPR, apalagi ketua DPR bersikap kurang bijaksana gitu. Harusnya kan bijaksana. Mereka itu kan anggota fraksinya sendiri, anak buahnya sendiri. Harusnya diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi-aspirasinya siapapun. Mau dari pihak lawan politiknya, mau dari kawan politiknya. Jangan menutup aspirasi itu. Bagaimana dengan anggotanya saja sudah tidak aspiratif, apalagi dengan rakyat, kan begitu. Faktanya kan hari ini dengan anggotanya saja mereka mematikan mikrofon, apalagi dengan rakyat, akan semakin berjarak dan akan semakin jauh antara wakil rakyat dengan rakyatnya. Oleh karena itu jangan sampai pimpinan DPR bersifat kekanak-kanakan. Kita tidak mau itu. Kita ingin DPR itu ya berpihak ya kepada rakyat. Mereka itu hadir untuk rakyat. Ketika rakyat susah itu hadir. Kata rakyat itu menderita, hadir. Jangan sampai berkong-kalingkong, berselingkuh ya, melakukan tanda petik kejahatan bersama mitra kerjanya untuk bersama-sama mohon maaf menggorok leher rakyat ini. Rakyat ini sudah susah ini, sulit makan, nggak ada pekerjaan karena banyak di PHK. Lalu dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja di tengah pandemi ini kan menjadi kecelakaan sejarah, dan kecelakaan bagi bukan hanya tadi lingkungan, bagi semua buruh, pekerja, dan anak cucu kita. Oleh karena itu wajar jika pekerja, jika buruh, ya kan, jika mahasiswa, jika rakyat hari ini demo, bahkan dari kemarin. Kenapa? Menuntut hak, menjaga bangsa ini agar bangsa ini tidak dikuasai oleh orang-orang oligarki itu, oleh pihak-pihak tertentu itu, oleh para pengusaha itu, oleh para anggota DPR dan bekerja sama dengan pemerintah itu, gitu loh. Kita ingin rakyat dijaga kesehatannya, dijaga nyawanya, diberikan kesejahteraannya, diberikan haknya. Selama ini kan tidak. Tadi saya ingin katakan, rakyatnya ingin A, pemerintah dan DPR-nya memberi B. Kan sangat lucu. Ya ini yang kita tidak ingin. Oleh karena itu, teman-teman milenial harus melek politik, harus membangun kesadaran kepada masyarakat bahwa banyak persoalan kebangsaan yang sedang kita hadapi. Salah satunya adalah persoalan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja tersebut. Ini aja dulu aja namanya aja udah salah. Dulu namanya rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Jadi Undang-Undang Cilaka. Jadi udah begitu dikritik oleh kita, oleh semua, dirubah lagi jadi Undang-Undang Investasi waktu itu. Dirubah lagi sekarang Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Jadi sangat lucu. Udah gitu naskah akademiknya juga nggak jelas. Ya kan? Anggota DPR juga kemarin saling menyalahkan gitu loh, antara pihak yang mendukung maupun yang kontra gitu. Ini kan sangat melukai rakyat ya, melukai kita semua. Makanya kita ini ada hidup di Indonesia ini untuk bersama-sama membangun kesejahteraan.
Jadi kesejahteraan itu bukan hanya milik pejabat, bukan hanya milik penguasa, bukan hanya milik pengusaha, tapi milik rakyat Indonesia. Yang di dalamnya ada pekerja, ada buruh, ada guru, ada dosen, ada petani, nelayan, dan lain sebagainya. Ya rakyat yang diutamakan dong. Jangan ingin untung sendiri. Ini yang harus menjadi perhatian kita. Oleh karena itu tadi sangat wajar jika masyarakat yang tersakiti melakukan demonstrasi. Itu hak konstitusional warga negara. Oke Pak. Pertanyaan terakhir Pak Ujang, apa pesan-pesan dari Bapak sebagai pengamat politik dan juga politisi senior mungkin bisa kita bilang, akademisi senior, kepada para anak muda Pak yang saat ini sedang turun aksi ke lapangan? Ya jaga kondisivitas ya. Jadi jangan sampai melakukan kerusuhan, ya kan? Jangan sampai melakukan kegiatan-kegiatan yang menyerempet kepada anarkisme gitu kan. Janganlah. Kita ini kaum intelektual, kaum yang berpendidikan, anak-anak muda harapan bangsa ya. Yang dimana di kemudian hari akan menjadi pemimpin. Bergerak terus untuk mendukung rakyat bersama buruh, bersama para pekerja, bersama seluruh rakyat Indonesia, tapi bergerak dengan kesadaran, dengan tidak melakukan hal-hal yang anarkis. Jadi isunya adalah isu membatalkan undang-undang Cipta Kerja, tapi tidak melakukan dengan cara-cara yang anarkisme. Itu yang paling penting. Jadi mari kita jaga bangsa ini dengan melakukan demonstrasi yang aman, yang nyaman, yang tertib, yang bermartabat. Apa? Sehingga kita berani bahwa seberapa besar apapun masalah bangsa ini bisa diselesaikan dengan kepala dingin, ya kan? Bisa diselesaikan dengan cara-cara yang elegan, bisa diselesaikan dengan cara-cara baik, dengan cara yang tidak melanggar aturan. Jadi sekali lagi pada seluruh mahasiswa, seluruh pemuda Indonesia, seluruh kaum milenial yang sedang bergerak melakukan demonstrasi perjuangan hak rakyat, tapi lakukan dengan cara-cara yang baik, lakukan dengan cara konstitusional, lakukan dengan cara yang tidak melakukan pelanggaran. Jangan sampai tadi misalkan merusak, ya kan? Jangan sampai tanda petik menjarah dan lain sebagainya. Ini kita tidak mau. Jaga bangsa ini. Kalau kita tidak menjaga, siapa lagi yang akan menjaga bangsa ini? Kalau tidak sekarang, siapa lagi? Kapan lagi kita akan menjaga? Oleh karena itu, momentum hari inilah teman-teman bergerak adalah untuk memperbaiki bangsa, bukan untuk merusak bangsa. Karena untuk memperbaiki bangsa, maka lakukan dengan cara yang baik, dengan cara yang elegan, dengan cara yang tidak merusak, dengan cara konstitusional. Itu saja yang bisa saya sampaikan, Mas Farid. Oke, terima kasih Pak Ujang atas waktu dan kesempatannya Pak. Much appreciation buat Bapak karena sudah meluangkan waktu dan juga ilmu serta pandangannya kepada teman-teman Anda. Yang buat teman-teman yang hari ini sedang turun ke jalanan ya Pak Ujang ya. Kita sama-sama berharap ya, mudah-mudahan kita bisa sama-sama mengawal pengesahan Undang-Undang Omnibus Law itu sendiri dan akan ada keadilan lah bagi seluruh rakyat Indonesia ya Pak. Ya, saya berharap mari kita jaga bangsa ini, jaga diri kita, jaga semuanya, jaga lingkungan kita, jaga anak cucu kita gitu loh. Itu yang paling penting. Oke. Terima kasih Pak Ujang atas waktunya. Mohon maaf Pak kalau ada kesalahan kekurangan ya. Sama-sama Mas Farid, sukses selalu. Amin. Pak. Terima kasih Pak. Selamat siang.